Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Weni Amalia. Di video kali ini aku akan buat tutorial cara mengaktifkan limit pay letter di aplikasi Blibli. Nah, jadi buat kita yang misalkan pertama kali mau aktifin limit pay letter ini, nantinya limit yang akan didapatkan maksimal itu 15 juta ya teman-teman, dan minimal 2 juta. Jadi di sini misalkan buat kalian pengguna lama aplikasi Blibli tetapi belum pernah daftar fitur pay letter ini, silahkan coba kalian simak video ini ya teman-teman, siapa tahu mau ikut aktifin juga. Dan buat kalian yang belum pernah download, silahkan download terlebih dahulu kemudian daftar seperti biasa menggunakan nomor HP ataupun email ya. Kalau udah, maka tampilan utamanya akan seperti ini teman-teman. Nah, tetapi kita sebelum lanjut ke tutorialnya, seperti biasa ya, buat kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan bisa dibantu subscribe-nya terlebih dahulu, dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya, agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan ketika aku upload video terbaru mengenai pembahasan tutorial-tutorial dan aplikasi penghasil uang di video berikutnya. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman, kita di sini untuk mengaktifkan si limit pay letter aplikasi Blibli-nya, kita klik yang menu pay letter di sini teman-teman, klik aktifkan ya. Oke. Nah, jadi di sini ditunggu ya, sedang loading teman-teman. Nah, jadi untuk limit pay letter Blibli ini berasal dari Indodana ya teman-teman. Dan di sini akan aku coba baca terlebih dahulu ya. Belanja kapanpun, lunasi pembayarannya 30 hari kemudian. Tenang, transaksi aman karena diawasi oleh OJK. Nah, jadi ini kalian gak usah khawatir ya karena udah diawasi oleh OJK. Kemudian di sini dapatkan limit hingga 15 juta. Kamu bisa dapat limit mulai 2 juta hingga 15 juta, bebas kamu pakai setiap bulan. Kemudian di sini gratis biaya layanan. Tak perlu pusing bayar biaya layanan bulanan. Kamu dikenai biaya admin kalau pay letternya kamu pakai untuk belanja. Jadi kalau kita nggak pakai ya nggak bakalan kena biaya admin ya. Oke, di sini kalau udah langsung aja ya teman-teman, kita klik untuk bagian ini, aktifkan pay letter. Nah, di sini seperti biasa kita tunggu dulu, sedang loading. Nah, jadi di sini untuk bagian pertama kita harus mengisi data diri seperti nama lengkap ya, pendidikan terakhir dan yang lainnya. Oke, aku isi dulu ya. Untuk pertama di sini nama lengkap aku. Jadi disesuaikan dengan yang ada di KTP ya teman-teman. Kemudian pendidikan terakhir, silahkan kalian bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kalian tamatkan. Dan di sini kita isi untuk tempat tinggal saat ini ya. Oke, kita tulis dulu tempat tinggal saat ini tidak sama dengan KTP. Kita samain dengan yang ada di KTP. Kemudian di sini status kepemilikan tempat tinggal. Oke, kita pilih status kepemilikan. Aku klik milik sendiri, kemudian nama gadis ibu kandung. Jadi ini nama ibu kandung kalian ya teman-teman ya. Kalau udah, di sini untuk kontak keluarga inti, kita klik, coba pilih apa ya. Coba ini aja deh, adik kandung aja. Adik kandung, terus nama lengkap. Setelah ini kita masukkan nomor HP dari adik kandung yang sudah aku masukkan tadi ya. Nanti kalian bisa pilih sendiri mau adik kandung, mau saudara atau apa yang lainnya kayak gitu. Aku masukin dulu nomor HP-nya. Kalau udah, di sini langsung klik lanjutkan. Kemudian selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengisi data pekerjaan ya teman-teman. Jadi di sini aku mau isi dulu untuk jenis pekerjaan. Jadi aku mau pilih freelance ya. Kemudian nama perusahaannya
Terserah kalian mau apa ya. Intinya di sini disesuaikan aja. Nah, jadi karena aku sebagai konten kreator YouTube, jadi aku tulis aja konten kreator YouTube dan bekerja sejak di sini aku mau tulis 2017 teman-teman. 2017. Oke. Kita klik simpan dan di sini untuk bidang usahanya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih jabatan ya, teman-teman ya. Nah, untuk jabatannya nanti kalian juga bebas mau pilih yang mana. Nah, kemudian di sini kita tuliskan untuk alamat perusahaannya ya, teman-teman. Nah, intinya nanti di saat kita menuliskan alamat perusahaan juga disertai dengan alamat ininya ya, misalnya kayak kota, kabupaten gitu, teman-teman. Terus kode pos. Kemudian di sini kita masukkan untuk nomor telepon kantornya, teman-teman. Setelah itu lanjut untuk memasukkan data keuangan. Di sini ada pendapatan bersih per bulan. Oke, aku akan coba pilih dulu. Ini hanya misalkan aja ya, teman-teman ya. Misalkan nih gitu. Terus di sini memiliki pinjaman cicilan lain, aku pilih tidak. Dan di sini kita bisa klik lanjutkan. Nah, untuk data-data kayak misalnya pendapatan itu intinya kalian bisa ngasal atau bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan pengen dapat limitnya gede, itu nanti kita masukin pendapatannya ya di atas 15 juta aja kayak gitu, teman-teman ya. Itu udah saran dari aku sih. Kalau udah kita lanjutkan di sini. Maaf teman-teman, di sini untuk nomor telepon kantornya ada yang salah. Aku akan coba perbarui terlebih dahulu ya. Oke, kita kembali lanjutkan. Dan untuk yang terakhir di sini kita disuruh untuk foto KTP dan selfie. Oke, aku akan klik dulu upload ya, upload foto KTP dan selfie-nya. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah foto KTP dan foto selfie bersama KTP, dan secara otomatis di sini untuk nomor identitas KTP-nya langsung tertulis ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ya untuk proses selanjutnya kayak apa. Oke, jadi di sini ternyata langsung ya checklist semua untuk data diri, pekerjaan, dan foto KTP plus selfie. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita siap untuk lanjut klik kirim pengajuan, teman-teman. Oke, di sini tertulis terima kasih sudah mengajukan pay letter. Pengajuan Anda akan segera diproses. Anda akan diarahkan kembali ke Blibli. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Nah, di bagian ini kenapa saldonya masih 0? Karena untuk pay letternya masih sedang proses peninjauan ya, teman-teman ya. Dan ini biasanya membutuhkan waktu 30 menit, 1 jam, atau misalkan paling lama itu 1 kali 24 jam, teman-teman. Jadi kita bisa silahkan tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gitu aja sih, teman-teman, pembahasan aku kali ini mengenai cara mengaktifkan limit pay letter di aplikasi Blibli. Dan misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan kita sharing. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan videonya aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.